Berikutnya, sesi kedua akan diisi oleh Dr. Robert Sinto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Beliau adalah staf Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FKUI RSCM. Materi beliau ini memang sangat penting sebenarnya karena terkait dengan banyaknya terapi yang saat ini didengung-dengungkan ya. Ada antivirus, ada steroid, kemudian ada imunoglobulin, dan juga terapi plasma konvalesen. Nah, hal-hal seperti ini nanti akan dibahas oleh Dr. Robert Sinto, yang terutama adalah terkait dengan bukti-bukti terkininya mungkin. Ya, silakan Dr. Robert Sinto untuk memaparkan, waktunya lebih kurang 20 menit, Dok. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Abinurangga untuk pengantarnya. Suara saya bisa terdengar ya, Dok ya? Jelas, Dok. Jelas. Oh ya, baik. Silakan, Terima Dok. kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada panitia yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk ikut berpartisipasi. Materi yang dimintakan untuk saya sampaikan adalah mengenai tata laksana COVID 2019, mengenai evidence based dari obat-obat yang sekarang ini banyak beredar dan mungkin beberapa yang sudah beredar sejak awal COVID ini beredar. Oke. Seperti biasa, seperti saya mengawali semua presentasi tentang COVID, maka yang saya sampaikan adalah data yang saya sampaikan hari ini adalah data terupdate yang bisa saya akses sampai presentasi ini saya siapkan dan saya presentasikan. Jadi banyak hal yang berubah sekali di dalam tata laksana COVID yang kemudian saya akan coba untuk tampilkan di dalam beberapa slide berikut ini. Saya akan mulai dengan sedikit menyinggung apa yang tadi Dr. Martin sudah singgung mengenai disease stage. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk di dalam evidence terhadap obat-obatan yang beredar ada. Jadi ini adalah stadium perjalanan penyakit COVID, mulai dari mild, pneumonia, severe, ARDS, dan berakhir dengan sepsis dan septic shock. Nah ini tentu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi terjadi secara gradual. Kalau kita lihat dalam sekuen waktunya, maka sepsis biasa terjadi perburukan di akhir minggu pertama atau awal di minggu kedua. Dan kemudian kalau pasien yang menjadi berat akan mengalami ARDS di akhir minggu kedua, kemudian akan berlanjut dengan komplikasi organ, baik itu ginjal, jantung, atau infeksi sekunder, dan berakhir dengan kematian yang biasanya terjadi di minggu kedua sampai minggu ketiga. Jadi kurang lebih polanya seperti ini, dan seorang ahli sudah berusaha untuk menggambarkan bahwa ternyata gambaran pola tersebut terjadi seiring dengan perubahan patofisiologi yang terjadi. Jadi di minggu pertama dan minggu kedua, yang berperan adalah aspek dari viral response. Jadi virus yang sangat tinggi, virus yang memegang kendali sehingga mengakibatkan perburukan pada pasien. Di akhir minggu kedua atau awal minggu ketiga, maka yang menjadi dominan adalah faktor inflamasi atau host. Nah, ini akan sangat menentukan dalam aspek terapi kapan kita memilih obat yang mana yang bisa kita gunakan untuk pasien. Jadi seperti hipotesis yang awal, antivirus mungkin banyak berperan di fase awal, tapi kalau kita berikan pada fase akhir, mungkin saja sudah tidak bermanfaat banyak, karena virusnya sendiri sebetulnya sudah tidak menjadi masalah ketika kita berhadapan dengan pasien ARDS misalnya, yang lebih dominan aspek hiperinflamasinya. Sementara itu, kalau kita berikan imunosupresan, imunomodulator pada awal, mungkin tidak banyak bermanfaat, malah dapat mengakibatkan harm, sementara dia akan sangat bermanfaat kalau kita gunakan di fase hiperinflamasi. Jadi dengan mengerti patofisiologi ini, kita dapat memilih obat mana yang kita gunakan pada fase yang mana. Nah, nanti kita akan sampai pada slide ini lagi pada akhir dari presentasi saya sesudah saya memaparkan evidence yang ada. Saya tentu tidak mungkin membahas semua obat yang beredar. Bahkan saya tidak menemukan banyak evidence yang cukup untuk menjelaskan obat-obat yang beredar di masyarakat seperti yang saya kutip empon-empon misalnya, atau kalung corona. Saya tidak akan bahas dalam presentasi kali ini. Yang saya akan bahas adalah antivirus, kortikosteroid, antisitokin, dan imunoglobulin terapi. Kita mulai yang pertama dengan antivirus, yaitu kloroquine. Jadi kloroquine adalah antivirus dalam arti kutip yang pertama kali diedar banyak pada bulan Maret, bulan April. Hipotesis kerjanya adalah dia dapat menginhibisi virus masuk menduduki reseptor di dalam sel yang kemudian dapat mengakibatkan replikasi dan mengakibatkan efek negatif pada tubuh. Trial pertama diteliti pada penelitian yang pertama diteliti hanya pada 62 pasien saja. 31 mendapat kontrol, 31 mendapat treatment dengan menggunakan kloroquine. Hasilnya, yang kedua, dia dilakukan pada yang mengeksklusi pada pasien severe dan critical ill, jadi hanya pada pasien yang mild dan moderate saja. Hasilnya dramatis sekali,
mereka mendapat kontrol 54% sembuh, mereka mendapat hidroksikloroquine 80% sembuh. Ini menjadi dasar legalisasi penggunaan kloroquine dalam jumlah banyak di seluruh dunia pada waktu itu. Tapi sebetulnya April 14, jadi hanya 4 hari sesudah publikasi pertama diterbitkan, itu ada publikasi baik yang di-upload, yang di-submit, yang kemudian baru di-accept di BMJ pada 6 Mei 2020, pada populasi yang lebih banyak, 150 pasien, 75 mendapat hidroksikloroquine, 75 mendapat kontrol, dan ternyata hasilnya tidak ada perbedaan, baik dalam hal viral load response maupun dalam hal kesembuhan. Jadi sebetulnya dalam skala yang lebih besar, yang hanya selisih publikasi 1 bulan saja, sudah terbukti bahwa dia tidak bermanfaat. Tapi tidak banyak yang mensitasi publikasi BMJ ini. Lebih banyak yang mensitasi publikasi awal yang menunjukkan superioritas dari hidroksikloroquine. Padahal penelitian yang kedua ini dilakukan dengan metode yang lebih baik, dengan RCT, dan dilakukan dalam jumlah besar sampel yang lebih besar. Saya kutip satu penelitian retrospektif dalam jumlah yang sangat besar sekali, yang dipublikasi di NEJM tahun 1446 pasien, dan sebetulnya tidak ada perbedaan mereka yang mendapat hidroksikloroquine maupun tidak mendapat hidroksikloroquine. Walaupun kita bisa berdebat panjang mengenai dosis yang digunakan, dosisnya lebih tinggi, dan sebagainya, tapi sebetulnya sampai saat ini tidak ada satupun evidence yang menunjukkan dalam skala besar bahwa hidroksikloroquine maupun kloroquine superior dibandingkan dengan placebo atau standard care di dalam mengobati pasien coronavirus infection. Ada penelitian lain lagi, kedua, menambahkan azitromisin pada hidroksikloroquine. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dari Prancis pada 36 pasien saja dan menunjukkan bahwa yang ditambah azitromisin lebih-lebih sangat signifikan bermakna memberikan efek perbaikan dibanding hanya diberikan hidroksikloroquine tunggal. Penelitian ini dikerjakan hanya pada 36 pasien saja. Tapi ada retrospektif studi yang dikerjakan. Di publikasi di JAMA menunjukkan bahwa mereka yang mendapat hidroksikloroquine dan azitromisin, jumlahnya 735 pasien, dalam total 1.500 pasien peserta uji klinis, ternyata uji retrospektif, ternyata hasilnya lebih meningkatkan mortalitas. Dan ini terbukti cardiac arrest lebih tinggi dan abnormal ECG finding lebih tinggi. Itu penelitian-penelitian yang dikerjakan retrospektif. Penelitian baru yang saya dapatkan 1 hari yang lalu, jadi evidence itu sangat berkembang, 1 hari yang lalu saya mendapat penelitian di NEJM, tanggal 23 baru dipublish. Ini penelitian RCT, prospektif, dibandingkan kelompok yang mendapat hidroksikloroquine saja, dibandingkan hidroksikloroquine tambah azitromisin, dan yang mendapat standar care saja. Dan ternyata hasilnya tidak ada perbedaan untuk kelompok baik diberikan kontrol, hidroksikloroquine, maupun diberikan hidroksikloroquine tambah azitromisin. Jadi kalau saya mengutip sebuah kalimat editorial dari BMJ menunjukkan bahwa COVID ini menunjukkan pada kita bahwa awal yang ditujukan bahwa misalnya semua orang menggagas hidroksikloroquine, maka semua peneliti berlomba-lomba meneliti dengan hal yang sama lagi, dan ini sebetulnya adalah waste dalam penelitian. Karena kita mengulangi hal yang sama, padahal sudah ada metode sebelumnya yang dikerjakan dengan baik yang hasilnya tidak baik. Jadi sebetulnya kalau melihat evidence yang ada saat ini, maka saya bisa menyimpulkan mungkin untuk sementara kita harus mengatakan selamat berpisah pada hidroksikloroquine dan kloroquine di dalam pengobatan COVID karena belum ada evidence yang sejauh ini cukup kuat menunjukkan bahwa dia efektif walaupun semua orang membela diri bahwa dia adalah obat yang mungkin safe. Saya melanjutkan ke yang kedua, yaitu lopinavir, ritonavir, atau obat-obat yang banyak digunakan sebagai obat antiretroviral. Bagaimana trialnya? Ini penelitian yang sebetulnya sudah dipublikasi dari awal bulan Maret, 357 pasien pesertanya, RCT, 99% mendapat obat lopinavir, ritonavir, 100 mendapat placebo, dan ternyata hasilnya tidak ada perbedaan juga, baik dalam aspek viral load maupun dalam hal kesembuhan pada pasien dengan severe COVID untuk obat lopinavir, ritonavir. Penelitian ini sebetulnya sudah dipublish Maret, April diupdate, tapi di lapangan sampai saat ini juga saya masih melihat banyak orang memberikan 2 pasangan obat lopinavir, ritonavir pada pasien COVID tanpa ada evidence yang saya pikir sampai saat ini belum saya dapatkan evidence yang cukup baik untuk menunjukkan obat-obat ini memang bekerja dengan baik. Jadi mungkin kita harus mereconsider lagi lopinavir, ritonavir, apakah memang betul masih dapat penting kita berikan pada pasien dengan coronavirus.
Yang ketiga, yang menjadi euforia masa saat ini, remdesivir dan favipiravir. Saya tinjau dulu remdesivir. Remdesivir pertama kali publikasinya tanggal 10 April di NEJM, compassionate use, tidak ada yang mendapat placebo, tidak ada yang mendapat kontrol, semua mendapat remdesivir. Dan hasilnya baik. Pada mereka yang non-invasif ventilasi mekanik, hasilnya lebih baik lagi dibanding dengan yang invasif. Usia lebih muda, hasilnya lebih baik. Ingat, ini adalah penelitian yang dikerjakan bukan berdasarkan randomized control trial. Penelitian ini publikasi tanggal 10 April. Tidak lama sesudahnya, hanya 2 minggu sesudahnya, penelitian baru keluar di Lancet pada penelitian yang dilakukan secara randomized double blind placebo control trial pada mereka yang severe COVID tidak ada gunanya diberikan remdesivir. Intention to treat population, clinical improvement-nya tidak membaik untuk kesembuhan, tetapi memang lebih cepat sembuh pada mereka yang mendapat remdesivir dibanding yang tidak. Ini gambarannya, tidak ada perbedaan mau diberikan remdesivir dan kontrol dalam hal survival-nya. Terakhir kali Mei 22, 2020, penelitian di JAMA sama ditunjukkan pada semua pasien yang diberikan remdesivir, baik itu moderate, mild, sampai severe, dan ternyata hasilnya tampaknya cukup baik diberikan remdesivir pada agregat total populasi dibandingkan dengan yang diberikan kontrol. Akan tetapi, kalau kita lihat subgrup analisisnya, pada mereka yang mendapat oksigen, remdesivir dibandingkan placebo memang superior. Ini yang mendapatkan mild moderate, ini yang mendapat oksigen, remdesivir lebih superior dibilang placebo. Tapi kalau mau dilihat lebih detail lagi, maka mereka yang mendapat ventilasi mekanik atau terintubasi, bahkan mereka yang sudah menjalani ECMO, rupanya placebo tidak lebih buruk dibanding remdesivir. Artinya apa? Artinya bahwa remdesivir mungkin baik, tetapi ini tidak berlaku pada semua populasi. Hanya mereka yang tidak membutuhkan oksigen, atau membutuhkan oksigen tetapi tidak mendapat non-invasive mechanical ventilation atau mendapat ventilator, yang akan mendapat keuntungan dengan pemberian remdesivir. Yang berikutnya, antivirus keempat yang saat ini mungkin saya pikir sedang euforia di grup-grup media sosial, yaitu favipiravir. Sesudah pendahulunya tumbang, favipiravir menjadi primadona. Semua orang sekarang sibuk mencari favipiravir dan mengimpor favipiravir dari luar negeri. Bahkan beberapa perusahaan farmasi sudah tergugah untuk mulai menyediakan di dalam produk lokal. Hasilnya kalau dilihat lagi-lagi, kalau pada pasien moderate, hasilnya cukup baik, 71% recover dibandingkan dengan Arbidol, bukan dengan placebo. Pada kelompok severe, lihat hasilnya dari 18 pasien, hanya 1 yang perbaikan. Saya akses satu lagi penelitian yang dilakukan dengan favipiravir, tapi entah mengapa dipublikasinya di jurnal Engineering, padahal ini adalah penelitian kedokteran, saya juga tidak mengerti mengapa dipublikasi di jurnal Engineering. Hasilnya 35 pasien. Perhatikan ini 35 pasien, kalau kita deja vu cerita tentang hidroksikloroquine yang pertama kali superior, itu penelitiannya hanya dikerjakan pada 30 pasien saja. Ini favipiravir dikerjakan pada 35 pasien pada setiap arm, pada yang tidak berat. Jadi exclusion kriterianya adalah severe clinical condition. Artinya dia diteliti hanya pada posisi ringan sedang saja. Hasilnya memang lebih baik dibandingkan dengan lopinavir, ritonavir. Kalau kita anggap lopinavir, ritonavir itu sama baiknya dengan placebo, ya kita anggap saja trial ini dibandingkan dengan placebo, favipiravir dibandingkan placebo. Hasilnya memang lebih baik, tapi yang saya nyatakan tadi, ingat bahwa ini hanya pada 35 pasien saja, dan pada pasien yang tidak severe. Jadi sebetulnya evidensinya belum cukup kuat untuk kita bisa menggunakan favipiravir pada semua pasien coronavirus dalam berbagai stage. Jadi mungkin penelitian ini juga perlu dikerjakan dalam konteks uji klinis, dan memang sekarang sudah dikerjakan juga. Salah satunya di Indonesia, di RCM dengan Dr. Martin, meneliti mengenai penggunaan favipiravir ini pada pasien coronavirus. Itu mengenai antivirus. Yang kedua, saya akan berlari pada kortikosteroid. Isu mengenai kortikosteroid pada coronavirus sebetulnya sudah dimulai di publikasi pertama bulan April, ketika retrospektif studi menunjukkan bahwa pada pasien ARDS, maka diberikan steroid lebih baik dibandingkan dengan tidak diberikan steroid. Dan trial besar baru di publikasi recovery trial dengan menggunakan 6 mg dexamethasone selama 10 hari, dibandingkan bahwa usual care lebih tinggi mortalitasnya dibanding dengan dexamethasone. Tapi lagi hati-hati, kita harus melihat subgrup analisisnya. Pada kelompok yang berat, maka usual care memang lebih buruk dibanding dengan dexamethasone. Tapi lihat pada kelompok yang ringan,
dexamethasone justru meningkatkan mortalitas dibanding dengan usual care. Nah, ini yang harus kita lihat sampai detail, pada populasi mana dia justru mengakibatkan harm, dan pada populasi mana dia justru menimbulkan benefit. Jadi, agregat saja rupanya tidak cukup baik untuk menggambarkan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki pasien. Jadi, jangan memberikan pada kelompok yang tidak membutuhkan oksigen, karena justru risiko untuk mortalitasnya bisa lebih tinggi dibanding usual care walaupun tidak mencapai kemaknaman statistik. Yang berikutnya, saya akan masuk di dalam antisitokin. Antisitokin yang saya maksud adalah tocilizumab, sebuah antagonis dari IL-6 reseptor. Dasarnya adalah laporan kasus pada 21 pasien yang mengalami severe. Jadi tidak pernah dikerjakan pada pasien ringan. Karena kalau ingat tadi, severe itu terjadi pada akhir dari perjalanan COVID yang terjadi karena faktor hipoinflamasi dan bukan karena faktor virus. Sangat dramatis sekali perbaikannya, diberikan tocilizumab, maka terjadi perbaikan baik suhu, terjadi perbaikan fraksi oksigen dan kebutuhan oksigennya maupun saturasi oksigen. Kemudian dilakukan retrospective trial pada 365 pasien mendapat standard care dan 179 pasien mendapat tocilizumab, dan ternyata dibandingkan dengan standard care nampaknya lebih baik. Tetapi lagi-lagi ini adalah retrospective study yang belum dilakukan secara prospektif. Tocilizumab ada banyak trialnya, tapi memang belum ada yang melaporkan trial prospektif pemberian tocilizumab. Karena itu banyak pedoman, Survival Service Campaign, ATS maupun ISA belum dapat melakukan rekomendasi secara resmi pemberian tocilizumab karena memang trial yang ada, trial retrospektif yang bukan uji standar baku untuk menyatakan kesahihan pemberian obat-obat di dalam penanganan pasien. Terakhir adalah imunoglobulin terapi. Ini yang sedang marak juga mengenai terapi plasma konvalesens yang seperti menjadi daya tarik baik untuk pasien maupun banyak peneliti. RSM pun mengerjakan penelitian untuk imunoglobulin terapi ini. Saya akan tunjukkan evidence-nya apa yang sudah terjadi dengan terapi plasma konvalesens. Penelitian prospektif 148 pasien, dirandomisasi 103, sebagian mendapat terapi plasma konvalesens, sebagian tidak mendapat terapi plasma konvalesens. All patient tidak ada berbeda, baik diberikan plasma maupun tidak ada perbedaan. Kalau diberi pecah dalam subgrup analisis, maka untuk pasien yang severe, maka dapat memberikan perbaikan dibanding yang tidak mendapat plasma konvalesens. Tapi pada life-threatening disease, tidak ada berbeda, mau diberikan kontrol maupun diberi konvalesens plasma. Jadi sebetulnya tidak sepromising itu pemberian terapi plasma konvalesens berdasarkan evidence yang ada. Walaupun memang pada kelompok yang severe ada keuntungan lain, yaitu perbaikan dari viral nucleic acid negative rate, yang lebih baik pada mereka yang diberikan plasma dibanding yang tidak mendapat plasma. Penelitian lain dikerjakan di Belanda, diberikan konvalesens, dan diberikan match control. Maka sebetulnya juga sama, perbaikannya ada pada diberikan plasma, tetapi sesudah di-adjust dengan covariat, tidak ada berbeda diberikan plasma maupun tidak diberikan plasma. Pada yang non-intubated, mungkin kita masih bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, tetapi pada mereka yang intubated atau critically ill, tidak lebih baik. Jadi, terapi plasma konvalesens saya selalu bilang bahwa dia bukan racun penawar, bukan penawar racun pada film silat yang kalau minum itu pasti akan sembuh untuk COVID-nya. Hasilnya tidak sepromising itu. Mengapa? Ini analisis yang baik sekali yang disampaikan oleh peneliti dari Belanda. Dia mengambil titer antibodi donor dan dia mengambil titer antibodi pasien COVID-nya. Ternyata pasien COVID yang berat sebetulnya sudah memiliki titer antibodi yang cukup baik. Bahkan ada yang mencapai titer lebih dari 320. Jadi antibodinya sebetulnya sudah cukup baik. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah memang kita masih perlu menambahkan antibodi pada mereka yang sebetulnya sudah memiliki antibodi dalam titer yang sudah cukup. Ini gambarannya. Donor itu titer antibodinya seperti ini. Kisarannya di antara 40 sampai 640. Yang dipilih adalah donor yang tinggi titernya. Tetapi pasien pun sebetulnya sudah memiliki kadar titer yang cukup. Sehingga sebetulnya mungkin kalau kita bisa secara selektif memilih pasien yang titernya lebih rendah, mungkin kita akan mendapatkan efek klinis yang lebih baik dibanding kalau kita memberikan pada semua pasien yang mengalami COVID untuk diberikan plasma konvalesens. Jadi ceritanya adalah usulnya screening antibody dan prioritize konvalesen plasma untuk risiko grup yang justru awal
yang justru antibodinya diharapkan belum muncul, ketimbang kalau kita berikan pada fase menengah akhir, saat pasien sudah berat, saat itulah antibodi sebetulnya sudah cukup tinggi, sehingga penambahan plasma mungkin tidak banyak memberikan manfaat. Yang terakhir adalah IVIG, obat frustasi yang banyak dipakai kalau pasien sudah diberikan segala dan tidak respon. Tidak ada trialnya, hanya retrospektif study pada 3 pasien saja. Membaik hasilnya memang, tapi lagi-lagi ini adalah laporan serial case dan bukan uji klinis dalam jumlah banyak. Sehingga tidak ada satupun lembaga yang merekomendasikan penggunaan sampai saat ini penggunaan IVIG pada pasien COVID. Jadi kalau saya boleh berkesimpulan, maka bukan obat mana yang baik pada COVID, tetapi membidik target yang tepat dengan balet yang tepat. Salah pilih balet, maka kita mungkin menghadapi mortalitas yang lebih tinggi. Kalau saya boleh simpulkan secara naratif, bukan secara perhitungan meta-analisis, maka mungkin kita masih bisa menggunakan remdesivir pada pasien pneumonia. Tapi pada severe sampai septic shock, kuning. Mau diberikan, mau tidak diberikan, evidence-nya sampai saat ini masih sama saja. Favipiravir saya berikan warna putih. Angkanya masih terlalu kecil untuk kita bisa sampai kesimpulan, tapi mungkin pun kalau kita berikan, kita bisa berikan pada yang pneumonia yang bukan pada berat. Dexamethasone bisa kita berikan kalau dia butuh oksigen, artinya pneumonia sampai berat, tetapi tidak saya berikan warna merah pada mereka yang mild illness, karena justru potensial mengakibatkan peningkatan mortalitas. Tocilizumab, warnanya ya retrospektif hasilnya baik dalam skala besar, saya berikan warna biru agak sedikit lebih muda, tapi mungkin kalau nanti ada randomized trial yang lebih baik, kita bisa meningkatkan derajat evidence-nya. Terakhir, convalescent plasma, masih mungkin bermanfaat pada severe pneumonia, datanya cukup baik, tapi pada ARDS septic shock, diberikan convalescent plasma maupun tidak jauh berbeda. Maka kita sebetulnya mengalami kesulitan untuk mengobati pasien severe dan critically ill. Tetapi di dalam segala ketiadaan obat untuk critically ill itu, maka yang paling penting adalah supportive care sampai full intensive care support. Jadi masih ada setitik harapan di sana untuk kita bisa memberikan hasil yang baik dengan menggunakan supportive care dan full intensive care support. Apa itu? Selain obat-obatan, ada banyak. Modifikasi dalam ventilasi, pemberian cairan, hemodynamic support, profilaksis venous thromboemboli, pemberian nutrisi, vitamin, regulasi gula, yang sangat penting, yang selama ini sudah bisa meningkatkan survival pasien sepsis secara umum sebelum era COVID ini. Ditambah, ada satu yang cukup promising, yaitu CRRT, tapi memang bukan dalam bentuk randomized control trial, ini retrospective study, yang diberikan CRRT, laporannya tampaknya lebih baik, tapi memang tidak ada RCT yang cukup banyak untuk randomized control trial untuk CRRT ini. Jadi konklusinya yang pertama, no single magic bullet. Lihat pasiennya, lihat keadaan klinis pasiennya, tidak perlu semua dihomogenisasi, tapi lihat pasien apa yang kita hadapi dan pilih sesuai dengan randomized control trial atau evidence terbaru yang bisa kita obati untuk dia. Dan yang kedua, holistic interdisciplinary support care is a must. Menutup ini, saya mau menyampaikan sedikit perspektif dari NEJM bahwa pandemi COVID-19 ini menunjukkan pada kita bahwa kita suka sekali memberikan obat berdasarkan hanya laporan kasus. 1, 2 orang, 3 orang berhasil diberikan obatnya, tanpa ada evidence yang jernih. Jadi panggilannya adalah kalau kita sebagai klinisi, kita anggap bahwa satu obat itu baik, silahkan lakukan trial, buktikan bahwa memang dia lebih baik sehingga kita bisa memakai dengan lebih rasional. Dan untuk pengguna evidence, maka teliti lagi evidence yang terbaru, apakah memang ada publikasi baru yang menunjukkan bahwa obat itu justru terbukti makin bermanfaat atau tidak bermanfaat. Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik pada pasien tanpa meningkatkan harm pada pasien. Mungkin ini presentasi saya yang bisa saya share. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai obat-obatan yang saya sudah presentasikan atau obat-obat yang belum tercakup di dalam diskusi nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.